Perusahaan itu kan masih negosiasi dengan serikat pekerjanya. Sudah hampir setahun negosiasi itu. Saya udah minta serikat pekerja yang kebetulan anggota KSPI yakinkan pengusaha. Kalau perlu kita temui Presiden melalui Menteri Perindustrian, kita temui DPR melalui Bang Dasko. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan pindah ke Vietnam. Kawan media cetak, media online, media elektronik, radio, televisi, live streaming, terima kasih telah hadir. Pada hari ini adalah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KSPI menjelang Kongres KSPI Februari 2027 nanti. Hadir bersama kami yaitu Profesor Dr. Sukmi Dasko Ahmad SHMH dan juga Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasirli, Wakapolri, Komjen Dedi yang mewakili Kapolri, sahabat-sahabat Serikat Buruh, ada Bung Andi Gani, ada Bang Yoris, ada Bang Data Pakpahan, ada Bang Dedi dan beberapa kawan-kawan lain, Sunar dari Kasbi, GSBI, Bang Rudi Habdedaman dan beberapa tamu undangan. Rapat Kerja Nasional ini adalah akan memutuskan beberapa hal-hal prinsip dalam perjuangan KSPI. Yang pertama, kita ingin memastikan agenda besarnya adalah pemerintahan yang bersih akan menciptakan buruh yang sejahtera. Ini benchmarkingnya adalah di negara Skandinavia, Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Islandia. Pemerintahan yang bersih, korupsi yang bisa ditekan, dia mengakibatkan buruh menjadi sejahtera karena keuangan negara digunakan untuk membuat kesejahteraan buruh. Pemerintahan Prabowo Subianto selalu menekankan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu melalui Rakernas, KSPI ingin mengingatkan kembali Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan komitmennya, ideologinya untuk membangun pemerintahan yang bersih sebagaimana disampaikan dalam pidato pelantikan beliau. Dan kami percaya bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto maka buruh akan menjadi sejahtera. Beberapa ukuran antara lain kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% setelah 10 tahun tidak pernah ada kenaikan upah. Maka akan meningkatkan daya beli buruh. Kalau daya beli naik, purchasing power naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Begitu pula 2026, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Pak Presiden Prabowo mengambil nilai tertinggi yang kami usulkan, yaitu indeks tertentunya 0,9. Sehingga kenaikan upah menjadi 7 sampai 9,5%. Ini adalah keberpihakan Presiden kepada buruh untuk meningkatkan daya beli. Begitu pula terkait dengan kemenangan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Presiden Prabowo tidak mengeluarkan Perpu, tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Dan yang terakhir ini, daya beli dijaga oleh Presiden Prabowo dengan tidak menaikkan Pertalite. Karena ini banyak dikonsumsi oleh buruh, pengguna sepeda motor. Sehingga dengan tidak adanya kenaikan Pertalite, tidak ada ongkos lebih yang dikeluarkan oleh buruh. Dan kami meminta melalui kesempatan ini Bapak Presiden tetap mempertahankan ini. Begitu pula tentang kebijakan pembangunan perumahan, termasuk perumahan untuk buruh di lahan hibah Meikarta di Kabupaten Bekasi. Di situ basisnya buruh. Di situ adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakan inilah yang menjadi penting bagi kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menekan angka korupsi sehingga anggaran negara bisa tepat sasaran kepada kaum kelas pekerja. Yang kedua, kita tidak menutup mata ada PHK saat ini. Bahkan tadi Bung Andi Gani menyampaikan karena kelangkaan gas industri, ada anggota Bung Andi Gani KSPS di Bekasi, puluhan ribu akan ter-PHK kalau gas industri tetap langka, terutama di industri granit. KSPI juga ada di industri granit dan keramik. Dan teman-teman tadi bisa lihat sendiri, Pak Sukmi Dasko, biasa saya sebut Bang Dasko, langsung menelpon Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina untuk memastikan dalam beberapa minggu ke depan tidak ada lagi kelangkaan gas industri dan tidak boleh mahal gas industri. Kalau nggak, ancaman di depan mata puluhan ribu akan ter-PHK buruh di industri keramik dan granit.
termasuk pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang diduga akibat manajemen pengadaan batubara sebagai sumber untuk menggerakkan pembangkit-pembangkit listrik, juga tadi sudah ditelepon langsung kepada Dirjen Mineral di ESDM untuk memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir tersebut. Hal-hal yang sifatnya kebijakan kepada pro rakyat inilah yang menjadi dasar KSPI untuk bersama pemerintah, bersama Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan buruh dengan tagline good governance, clean governance. Pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih akan menciptakan kesejahteraan. PHK juga terjadi kemungkinan besar di 2 perusahaan otomotif di Jawa Timur. Kalau tidak hati-hati penanganan, saya sebagai penasehat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sudah datang ke sana. Saya akan datang kembali untuk melakukan mitigasi. Terima kasih, tadi saya juga sudah bicara bisik-bisik dengan Pak Menaker. Beliau akan mengutus Ibu Dirjen yang selama ini terus juga bersama kami untuk memastikan agar prinsipal, karena tergantung prinsipal di Jepangnya, komponen otomotif ini perusahaan raksasa terkenal di Jepang, dan saya nanti akan memakai jalur internasional melalui Serikat Buruh Jepang untuk meyakinkan agar prinsipal di Jepang tidak jadi memindahkan ke Vietnam. Tapi sebelum ini akan ada mitigasi pertemuan dengan Menteri Perindustrian. Tadi saya bisik dengan Bang Dasko, mohon kami dibantu bertemu dengan Menteri Perindustrian. Minggu depan akan diatur bertemu dengan Menteri Perindustrian, dipanggil pengusahanya, dipanggil Serikat Buruhnya. Hal yang sama, kemarin saya baru pulang dari Bandung, PT Pengtai yang rencananya akibat order yang sedikit terganggu yang disebut gap order di bidang sepatu akan mem-PHK kemungkinan 4.000 buruh. Kita datang bersama Ibu Dirjen dan timnya, Dirjen PHI Kemenaker, kami diskusi meyakinkan daripada perwakilan pengusaha, dan mereka bersepakat yang baru kemungkinan terjadi PHK menjadi tidak jadi sepanjang diberikan mitigasi. Nah, mitigasinya pengaturan jam kerja, istilah mereka suspend untuk working hours, pengaturan jam kerja. Jadi dalam 1 minggu ada 1-2 hari buruh yang diliburkan. Yang tadinya juga mau dipotong setengah 50% dari upahnya, kami ingatkan tidak boleh memotong upah, mereka akhirnya setuju. Setelah diberi penjelasan tidak boleh memotong upah, akhirnya yang mungkin diatur adalah pemotongan terhadap insentif. Nah, mitigasi seperti ini selaku saya penasihat khusus Presiden kan bermanfaat buat buruh di dalam maupun di luar kekuasaan, menjadi manfaat bisa kita lakukan. PT Amos 4 bulan upahnya tidak dibayar, BPJS kesehatannya di stop, banyak buruh bahkan ada yang meninggal 1 orang keluarganya karena tidak bisa berobat, BPJS kesehatan tutup. Kami datangi BPJS kesehatan bersama mereka, waktu itu juga Bu Dirjen PHI juga hadir atas instruksi Menaker. Alhamdulillah sekarang hidup kembali. Dan yang sudah hampir 4 bulan dari Serikat Buruh KPBI juga udah hampir ada titik temu, pesangonnya akan dibayar. Mitigasi-mitigasi ini akan terus berlanjut. Tadi Bang Dasko bisik pada kami bahwa hari Jumat akan ada rapat perdana dari Satgas mitigasi PHK dan lapangan kerja. Nah, di situ kita akan antisipasi tadi kelangkaan gas industri yang bisa menyebabkan PHK di industri keramik dan granit. Yang kedua adalah tadi di perusahaan otomotif komponen, dan yang ketiga Pakrin yang karena likuidasi Bank Prima di mana uang PT Pakrin ditempatkan dikuasai oleh LPS juga akan dibahas. Bahkan hari Kamis kami akan ketemu secara informal dengan ketua LPS untuk mencari solusi. Mudah-mudahan dengan masuknya saya ke dalam kekuasaan melalui penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang setingkat menteri ini bekerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja dan jajaran bisa lebih memperkuat stronger daripada kesejahteraan yang kita perjuangkan dan antisipasi terhadap PHK yang muncul. Kira-kira demikian teman-teman semua. Untuk dua perusahaan yang akan didatangi yang untuk otomotif itu, kenapa sih Bang? Kenapa mereka tiba-tiba memilih Vietnam dan cabut? Jadi untuk 2 perusahaan saya kasih inisialnya PTJ dan PTS.
Kenapa saya belum sebut? Karena perusahaan itu kan masih negosiasi dengan serikat pekerjanya. Sudah hampir setahun negosiasi itu. Saya udah minta serikat pekerja yang kebetulan anggota KSPI yakinkan pengusaha. Kalau perlu kita temui Presiden melalui Menteri Perindustrian, kita temui DPR melalui Bang Dasko. Apa yang menjadi kesulitan-kesulitan pindah ke Vietnam? Sepertinya ada keputusan prinsipal. Nah, kalau prinsipal di Jepang kan agak sulit. Mereka harus G to G, government to government. Nah, oleh karena itu nanti pendekatan kita akan meyakinkan prinsipal juga melalui manajemen yang ada di Pasuruan dan Mojokerto ini untuk meyakinkan prinsipal di Jepang. Saya juga akan menggunakan jalur internasional Serikat Buruh Jepang agar mereka tidak pindah ke Vietnam. Jadi kalau ditanya alasannya pindah, itu karena keputusan prinsipal. Ya, bukan berarti investasi di Indonesia tidak menarik, tidak. Mereka menyatakan tidak menarik. Buktinya apa? Mereka tetap ada, cuma sebagian dipindahkan. Tapi nampaknya mungkin ini tentang strategi bisnis, perluasan terhadap kerja-kerja mereka di basis Asia Pasifik. Kira-kira demikian. Kalau potensi PHK-nya berapa Pak? Potensi PHK-nya jumlah karyawan PTJ itu 7.000. Memang kemungkinan baru omong-omong 4.000. Tapi saya sih nggak begitu yakin 4.000, kan ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen tuh ambil call tinggi, mungkin ya ribuan tapi tidak mungkin 4.000. Kalau yang PTS-nya jumlah karyanya 4.000, bahkan lebih parah lagi 3.000 omong-omongnya. Tapi mungkin di ribuan lah angka. Memang agak besar, tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan. Karena ini juga belum terjadi kan, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi. Demikian ya kawan-kawan ya. Terima kasih semuanya.